Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggreni dengan NPM 2175363 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 2B. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek 2 yaitu Physical Design Database dengan topik COVID-19. Mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, ini adalah Physical Design Database yang sudah saya buat, di mana proyek ini lanjutan dari proyek pertama yaitu Conceptual Design yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Pertama yang akan saya jelaskan adalah Physical Design. Physical Design adalah tahap terakhir dari database design. Physical Design merupakan model data yang diimplementasikan menggunakan DBMS. Tujuannya adalah untuk memutuskan bagaimana logical database design akan diimplementasikan secara aktual dari sebuah database. Lalu ini adalah hasil dari physical design, di mana physical design ini muncullah beberapa relasi-relasi. Ada relasi pertama, relasi kedua, dan relasi ketiga. Nah, dari physical design ini, saya akan menjelaskan satu persatu secara rinci. Nah, kemudian saya akan menjelaskan physical model dari entitas pasien. Di sini ada konseptual desainnya dan kemudian desain fisiknya, kemudian desain tabel physical modelnya. Di entitas pasien ini terdapat atribut ID, nama, usia, tempat tanggal lahir, golongan darah, alamat, dan nomor handphone. Nah, di sini dalam desain fisiknya keluarlah tipe-tipe data yang sudah dibuat pada konseptual desainnya. Nah, dari physical design dan konseptual design ini, maka saya bisa mengimplementasikannya dalam bentuk tabel desain fisiknya. Nah, di sini ada jenis kunci primary key yang merupakan kolom nama dari ID atau ID pasien ini. Kolom nama dari ID yang dengan opsionalitas bintang. Dan ada juga atribut kolom nama, usia, tempat tanggal lahir, golongan darah, alamat, dan nomor handphone yang dimana opsionalitas juga bintang. Mereka ini merupakan atribut pengikut dari pasien. Di sini ada contohnya. Kemudian entitas dokter dengan atribut NIP, nama, nomor handphone, alamat, email. Kemudian ini adalah desain fisik dari dokter. Kemudian tabel physical model dari dokter yaitu jenis kunci primary key dimiliki oleh NIP dengan opsionalitas bintang, kemudian nama dengan opsionalitas bintang, kemudian nomor handphone dengan opsionalitas bintang dengan jenis kunci foreign key. Kemudian foreign key dengan opsionalitas bintang, kolom nama, email. Dan berikut ini adalah contohnya. Selanjutnya yaitu physical model entitas rumah sakit. Di sini ada atributnya ID RS, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian tabel fisiknya yaitu jenis kunci primary key dengan opsionalitas bintang dimiliki kolom nama ID RS, kemudian opsionalitas bintang, kolom nama, kemudian opsionalitas bintang, kolom nama, alamat, kemudian foreign key, opsionalitas bintang, kolom nama, nomor telepon, kemudian foreign key, bintang, kolom nama, email. Kemudian entitas vaksinasi dengan atribut nomor vaksinasi, ID pasien, nama vaksin, jenis vaksin, tanggal vaksin, dan harga. Dan ini adalah desain fisiknya. Kemudian tabel fisiknya yaitu jenis kunci primary key dengan opsionalitas bintang dimiliki kolom nama, nomor vaksinasi. Kemudian jenis kunci foreign key dengan opsionalitas bintang, kolom nama, ID pasien.
Kemudian nama vaksinasi, jenis vaksinasi, tanggal vaksinasi, dan harga dengan opsionalitas bintang merupakan atribut pengikut dari vaksinasi. Kemudian entitas pemeriksaan. Di sini terdapat atribut yaitu nomor periksa, ID pasien, usia, tempat tanggal lahir, dan tanggal periksa. Dan ini adalah desain fisiknya. Kemudian tabelnya, jenis kunci primary key dengan opsionalitas bintang, dimiliki kolom nama nomor periksa, kemudian foreign key opsionalitas bintang, ID pasien, kemudian usia, tempat tanggal lahir, tanggal periksa merupakan opsionalitas bintang. Kemudian yaitu entitas rapid test. Di sini terdapat atribut yaitu ID test, nomor periksa, ID pasien, usia, dan golongan darah. Dan ini adalah desain fisiknya. Kemudian tabel fisiknya yaitu jenis kunci primary key dengan opsionalitas bintang, kolom nama ID test, kemudian foreign key bintang, nomor periksa, kemudian foreign key opsionalitas bintang, kolom nama ID pasien, kemudian usia, golongan darah dengan opsionalitas bintang. Dan ini adalah implementasi dari desain fisik ini. Yang berikutnya adalah entitas laboratorium. Di sini terdapat ID lab, nomor periksa, ID pasien, usia, tempat tanggal lahir, golongan darah, dan tanggal. Dan ini adalah desain fisiknya atau physical modelnya. Kemudian tabel laboratorium. Yang pertama jenis kunci primary key dengan opsionalitas bintang, kolom nama ID lab. Kemudian foreign key opsionalitas bintang, kolom nama nomor periksa. Kemudian foreign key dengan opsionalitas bintang, kolom nama ID pasien. Dan ada usia, tempat tanggal lahir, golongan darah, dan tanggal dengan opsionalitas bintang yang merupakan atribut pengikut dari laboratorium. Ini adalah contoh implementasi dari tabel desain fisiknya. Nah, yang terakhir yaitu ada keterangan sampel dengan atribut nomor sampel, ID lab, ID pasien, nomor periksa, tanggal periksa, dan hasil sampel. Dan ini adalah desain fisiknya. Kemudian tabel. Yang pertama ada jenis kunci PK atau primary key dengan opsionalitas bintang, kolom nama, nomor sampel. Kemudian foreign key opsionalitas bintang dengan kolom nama ID lab, foreign key opsionalitas bintang ID pasien, kemudian foreign key opsionalitas bintang dengan kolom nama nomor periksa, kemudian tanggal periksa dan hasil sampel dengan opsionalitas bintang. Kemudian ini contoh implementasi dari desain fisiknya. Nah, kemudian yaitu relasi antar tabel. Setelah mendapatkan tabel-tabel dari desain fisik, kemudian terdapat relasi. Pada keterangan sampel ini memiliki foreign key nomor periksa yang didapatkan dari primary key nomor periksa dari tabel pemeriksaan. Kemudian foreign key ID pasien didapatkan dari primary key ID pada tabel pasien. Kemudian foreign key pada keterangan sampel yaitu foreign key ID lab didapatkan dari primary key ID lab dari tabel laboratorium. Nah, kemudian dalam tabel rapid test kemudian pada tabel rapid test terdapat foreign key ID pasien yang didapatkan dari primary key ID pasien. Kemudian foreign key nomor periksa didapatkan dari primary key nomor periksa tabel pemeriksaan. Kemudian pada laboratorium terdapat foreign key ID pasien yang didapatkan dari primary key ID pasien. Kemudian foreign key nomor periksa laboratorium didapatkan dari primary key nomor periksa tabel pemeriksaan.
Kemudian, pada tabel vaksinasi, terdapat foreign key ID pasien didapatkan dari primary key ID pasien. Nah, kemudian yang berikutnya adalah physical design tabel. Ini terdapat contoh tabel data dengan gabungan dari tabel-tabel yang ada. Yang pertama ada kolom ID pasien, usia, tempat tanggal lahir, golongan darah, alamat, nama dokter, IDRS, nomor periksa, nomor vaksinasi, tanggal periksa, jenis vaksinasi, harga, ID test, ID lab, dan hasil sampel. Dengan ID pasien satu-satu, di sini pasien ini melakukan vaksinasi pada tanggal 18 Juni 2022 dengan jenis vaksinasi Moderna, dan di sini dia tidak melakukan pemeriksaan rapid test, maka tidak ada atau keterangannya strip seperti ini atau skip saja, dan hasil sampelnya yaitu sudah vaksin. Nah, kemudian pada pasien yang kedua dengan ID pasien 1112 di rumah sakit yang berbeda karena ID rumah sakitnya berbeda. Kemudian di tanggal yang sama, pasien ini melakukan rapid test dengan ID 0002-2022 di lab 2 dengan hasil sampel negatif COVID-19. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi atau dalam menjelaskan physical design. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.